نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad faza fawzan 'azima. Lantunan segala puja dan puji, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita masih diberikan kesehatan, terutama dan utama masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga dapat melangkahkan kaki untuk berduduk, bersujud, bersimpuh, memanggil hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan ridhonya, semoga selalu tercurah kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada umatnya yang setia mengikuti perjuangan beserta sunnah-sunnahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai hambaku yang beriman, sudah apa yang engkau persiapkan untuk engkau memenuhi panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam kehidupan kita ada hari esok, yaitu hari kematian kita. Ada hari di mana kita akan kembali kepada Allah, dari satu masa ke masa, dari satu alam ke alam yang lain. Sudah apa yang sudah kita persiapkan? Sudahkah kita banyak mengingat kepada Allah? Sudahkah banyak saudara kita yang kita ringankan beban deritanya? Sudahkah dengan jabatan kita untuk mengayomi orang-orang yang lemah? Sudahkah dengan rezeki kita untuk mengusap linangan air mata saudara kita yang mungkin hari demi hari mereka tidak sanggup memenuhi kebutuhannya? Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya, bahkan memberikan pesan: wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan engkau menjadi orang-orang yang lalai terhadap dunia, lalai terhadap keluarga, lalai terhadap agama, lalai terhadap perintah-perintah yang Allah perintahkan beserta Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah lupakan engkau. Dengan dirimu sendiri pun lupa, hingga segalanya pun kamu lupa. Maka disitulah letak manusia ini akan kembali atau tidaknya kepada Allah, diukur dengan selalu mengingat tentang kematian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, selalu memberikan nasihat kepada Siti Aisyah, Ya Aisyah, udkuri hadhil laddat.
Ingatlah sesuatu yang putus kalian, ya Aisyah. Wa ma hiya ya Rasulullah. Apa itu wahai Rasulullah yang memutus segala kenikmatan? Qala al-maut, al-maut, kematian. Berapa banyak saudara kita yang mungkin mengajinya sepotong demi sepotong ayat, yang mungkin mengkajinya itu hanya sebagian saja, tidak sampai habis sehingga menjadi tolak ukur, menjadi pemahaman yang salah dan mungkin susah untuk diingatkan kembali kepada jalan yang benar. Sebagaimana Sayyidina Syekh Ibrahim bin Adham ketika beliau memasuki pasar Basrah, beliau disambut oleh umatnya. Sebagian mereka berkata, "Ayuhal imam, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kenapa doa kami ditolak wahai imam? Kenapa kami yang sudah taat kok masih banyak yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Syekh Ibrahim bin Adham memberikan nasihat, wahai kaumku, kalian telah mati hati kalian oleh beberapa perkara. Yang pertama, kalian mengenal Allah, tapi kalian tidak pernah menunaikan hak-hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalian sering membaca Al-Quran, bahkan di mana-mana dilombakan, tapi kalian tidak mau mengkaji dan mengamalkan isi intisari daripada firman Tuhan. Yang ketiga, kalian mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tapi hanya baju dan jenggot yang kalian pelihara. Namun banyak sunnah-sunnah yang lebih besar kalian campakkan dan kalian tinggalkan. Yang keempat, kalian mengaku cinta dan ingin menghadap Allah beserta rahmat Allah di dalam surga, tapi kalian tidak berusaha mengamalkan amalan-amalan penduduk surga. Yang kelima, kalian sering menguburkan orang mati, namun kalian tidak pernah mengambil pelajaran daripada orang yang sudah ditanam tiada daya dan upaya. Yang keenam, kalian sering memakan rezeki Allah, tapi kalian enggan menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Kalian sering mengkoreksi kecacatan aib orang lain, tapi kalian lupa dengan aib dan diri kalian sendiri. Yang kedelapan, kalian sering mengetahui setan bahwa itu adalah musuh hak bagi kita, namun kalian terlena selalu mengikuti bisikan dan rayuannya. Masih banyak penyakit hati karena kita hanya gagal faham. Makanya kita ini sudah banyak musibah. Dari bulan 1 sudah ada gempa, bulan 2 ada gempa, bulan 3 2 kali gempa. Itu teguran, Pak. Yang jadi ulama itu penasehat juga. Jangan cuma kota yang dia kunjungi, tapi pelosok pun tugas mereka. Yang punya jabatan 5 tahun, ingat, saudara kita yang sudah stroke, yang sudah berpenyakitan, sebetulnya menjadikan kebingungan kalau kita teliti. Sedangkan yang biasanya orang-orang yang sakit, orang-orang yang banyak penyakit, ialah orang-orang yang dililit hutang, yang mungkin makannya pun tidak teratur, hidupnya tidak tenang, rumahnya kontrak. Kenapa banyak pejabat, banyak aparat, banyak orang-orang besar penyakitnya aneh-aneh? Apa ada orang yang bergelimangan harta sampai pusing? Tidak, Bapak. Tapi ada sesuatu hal yang kita tidak inginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu banyak memakan hak-hak di antara saudara kita. Makanya kita kalau ingin selamat dunia akhirat, perbanyaklah mengingat mati. Kita sholat cuma waktu di dunia, kita nolong orang, kita berzakat, kita silaturahim, kita mengkaji,
kita menjadi orang yang ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ adanya gempa musibah, Allah Subhanahu wa taala ingin menegur kita. Apakah tambah parah? Apakah tambah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya ketika zaman Harun ar-Rasyid, zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hingga khilafah-khilafah yang soleh, mereka ketika ada gempa, maka mereka kumpulkan rakyatnya. Wahai rakyatku, maksiat apa yang telah kau lakukan di atas muka bumi ini, sehingga bumi marah, sehingga bumi menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika rakyatnya sudah didudukkan, dipanggil para pejabatnya, wahai gubernur, wahai camat, wahai bupati, wahai presiden, maksiat apa yang telah engkau tunaikan sehingga Allah memberikan teguran secara kes dan secara cepat? Langsung ditegur. Bukan cuma rakyatnya semuanya, karena kalau yang berbuat satu ataupun 3, ribuan bahkan ratusan ribu, korbannya merata. Makanya kita yang masih memiliki jabatan, gunakan untuk masih sehat. Yang masih diberikan ilmu, bisa menyampaikan agama, lurus walaupun pahit, walaupun kadang kita diintimidasi, diteror, gak masalah. Daripada kita mati-mati gak jelas, walaupun pahit harus kita ambil. Karena sekarang sudah banyak secara sistematis penjajahan untuk merusak Islam. Karena Islam sudah terbukti di Indonesia hanya modal dengan bambu runcing, namun mereka bisa mengusir penjajah-penjajah yang menggerogoti kesatuan negara Republik Indonesia. Para ulama, para tentara, para TKR, para front-front Islam telah merelakan di jiwa dan raganya tanpa tunjangan hidup, tanpa sesuatu yang diiming-imingi oleh pemerintah, namun mereka hanya mendapatkan nyawa ataupun syahid di medan perang. Makanya kita tahu Pancasila itu hadiah oleh ulama sebagai orang-orang Islam yang berjuang di medan tempur. Di situ semua mengandung intisari daripada nasihat Islam. Persatuan Indonesia itu kalau kita kembali ke Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang akan dihilangkan menjadi HIP, haluan ideologi Pancasila. Di situ mau apapun mungkin madhabnya, selama rukun Islamnya 5, rukun imannya 6, itu saudara kita. Intinya ngajinya jangan tanggung supaya kita tidak fanatisme golongan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu di ujung akhir khatib di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ida'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di situ semuanya Al-Qur'an semua. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab pernah ingin membela seseorang yang terkena kasus. Ditanya oleh Rasulullah, "Ya Umar, ata'rifu hadzal rajul? Apakah kamu tahu laki-laki itu ya Sayyidina Umar?" "Na'am ya Rasulullah, araftu." Habis itu Nabi Muhammad memberikan pertanyaan lagi. "Ata'rifu madkhalahu wa mahrajahu min baitihi?" Kamu tahu keluar masuk laki-laki ini kemana? Kamu tahu amanahnya? Tahu kamu kejujurannya? Tahu kesubutannya? Tahu ketakutannya, kewaraannya kepada Allah? Kamu sudah pernah asah-asih dengan dia, makan dengan dia, tidur dengan dia? Belum ya Sayyidina Umar. Akhirnya angkat bicara, kamu belum tahu laki-laki itu ya Sayyidina Umar. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab orang yang paling suka belusukan, Pak. Cuman belusukannya bukan waktu mau nyalon bupati, bukan waktu nyalon gubernur, bukan waktu mau nyalon presiden. Sudah jadi khilafah hampir tiap malam pakai baju belusukan. Pingin tahu di desa mana yang masih susah, di kecamatan mana yang mungkin orang itu kelaparan, di sudut mana yang banyak orang bermaksiat. Sayyidina Umar tiap malam hanya ditemani 1 atau 2 ajudannya pakai baju yang rompang-ramping. Makanya hati-hati, jangan pun tingkat pejabat yang tinggi yang sudah pernah duduk di Kapolri, ketika saudara kita lengser, kita pun pensiun, nggak ada gunanya lagi ustadz ngasih pengaruh bintang 4. Sekarang ngasih pengaruh bintang 1 pun susah. Karena apa? Sudah duduk.
Jadi caranya gimana? Kita kembali kepada Allah, taubat secara tawakal bersama-sama, perbaiki ibadah kita, perbaiki ekonomi kita, kita belanja kepada saudara muslim. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Makanya hati-hati ketika ada acara pesta pilkada, orang yang tidak pernah sholat rajin sholat, orang yang tidak pernah motong kurban motong lembu limosin, orang yang tidak pernah berzakat mengunjungi fuqara masakin. Tapi setelah duduk, jangan pun masuk got, jangan pun masuk gorong-gorong, di demo ribuan hingga ratusan ribu, malah tidak menampakkan dirinya. Ini teguran kita. Banyak saudara kita yang pengkhianat. Dia tidak ingat kalau saya mati, anak saya tertindas ekonomi, terjajah agamanya, terjajah ideologinya, terjajah hak-haknya, maka anak kita bisa dimurtadkan, Pak. Kita buka sejarah Andalusia. Dari tahun 92 Hijriah, Pangeran Ziyad, Ahmad bin Ziyad sudah sampai Uni Eropa Spanyol. Di situ ada 11 ataupun 13 negara besar dikuasai oleh Islam secara adil dan bijaksana selama 800 tahun. Namun ketika di ujung akhir tahun 800 sekian yang dipimpin oleh Pangeran Muhammad bin Ahmad As-Sohir, maka hanya cukup waktu 8 tahun untuk menghancurkan Andalusia. Sevilla, Cordoba, Malaga, Barcelona, Madrid, Spanyol, dan lain-lain itu salah satu daerah kekuasaan Islam Andalusia. Cukup 8 tahun. Sudah dikaji, kalau main perang, ustadz tambah kuat kalau tidak makan. Bukan tambah lemah, tambah kuat para ustadz, para santri. Sudah diuji puasa apapun. Tapi kalau didatangkan uang secara besar, dibagi proyek sana sini, akhirnya kita terpecah-pecah barisan kita. Kita berseteru antara TNI dengan TNI, masyarakat dengan masyarakat selisih paham, ustadz dengan ustadz diadu. Semuanya disitulah akhirnya kita rentan masuk jajahan demi jajahan yang lain. Ketika sudah lemah, diuji dengan naik jabatan. Kalau mau begini naik kamu, kalau enggak turun. Tapi orang tidak memikirkan seperti apa nasib saya ketika masuk kubur. Ketika sudah mulai rentan, diadu domba, kemudian hingga dihancurkan secara mudah. Karena pertama uang, dengan uang bisa membeli makanan, bisa ganti mobil, bisa ganti rumah, bisa nambah istri, bisa keluyuran ke sana kemari. Tapi kalau kita ingat kita akan mati, maka bukan pekerjaan itu yang kita kejar. Makanya Nabi bersabda, sayati zamanun 'alan nas ru'asa'uhum kal asad. Suatu saat akan datang di akhir zaman di mana umatku ketika lalai jauh daripada agama, mereka akan menjumpai para pemimpin yang wataknya seperti singa. Singa ini nggak pernah dilantik, Pak, menjadi kepala raja ataupun kepala negara di hutan. Tapi karena keberontakan dia, keganasan dia menjadi syekh atau menjadi raja atau presiden di tengah hutan. Tidak memiliki mana lawan, mana kawan, mana anak, asal lapar, sikat. Sudah kita rasakan. Karena dosa kita, terlalu lalai dengan kebun kita, terlalu lalai dengan perdagangan kita, lalai dengan bicycle kita, hingga Allah menurunkan laknat sedemikian rupa. Yang kedua, wa wuzara'uhum kazi'an. Para menterinya wataknya seperti serigala, tidak main tabayun, tidak main pikir. Kalau dari yang pusat sudah ngaung begini, yang di bawah pun tinggal ngaung begitu. Seperti singa, tidak ada pendirian. Asal diinterogasikan begini, oke siap. Masalah mati itu nomor 2. Sudah kita rasakan. Wa qudatuhum kal kilab. Banyak para penegak hukum yang watak dan mentalnya seperti binatang anjing. Ini bukan perkataan ustaz, perkataan Nabi Muhammad SAW. Ustaz hanya menyambung lidah. Karena sifat anjing ini sifat yang sangat pengkhianat luar biasa. Dia tidak tahu majikan, tidak tahu lawan, tidak tahu musuh. Asal datang membawa daging ataupun tulang, maka kita seduluran, gak gonggong dia. Tapi yang punya rumah kalau lewat gak kasih makan, maka dia pun akan berontak hingga menggigit sahibul rumah yang memilikinya.
Wa kasirun nas kayawma idin kal agna. Manusia pada saat itu wataknya seperti hewan ternak yang bernama kambing. Disuruh baris, disuruh ke sana, disuruh ngumpet di dalam rumah, ngumpet, disuruh nggak sholat. Sedangkan seandainya memang ada wabah, justru kita berbondong-bondong, Pak. Yang punya penyakit, yang bisa mengangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya air, yang bisa menghilangkan air Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya gempa, yang bisa menenangkan gempa itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah kita jauh. Makanya sudah tampak yang sangat aneh-aneh dan janggal ketika perang Ukraina sama Rusia, tiba-tiba kok corona hilang. Sampai bahasanya, ya Allah, yang tadinya kita dipaksa ini itu sudah demikian mudahnya kita mau kemana-mana. Ada apa ini konstitusi? Makanya kita hati-hati. Jadikanlah pelajaran Andalusia supaya negeri kita hingga ke anak cucu, hingga sampai Imam Mahdi dibaiat masih menjadi negara yang berpenduduk muslim terbesar. Jangan kita sesama anak bangsa, sesama daerah disogok berapa tanah selama corona ini, 9 juta lepas. Tiba-tiba surat sertifikatnya punya asli. Kemarin data-data fake, bukan kita hoax. Di Kelapa Gading, di Pondok Indah, orang tentara Cina pada laundry, ratusan sekali laundry. Mau ada apa? Apa kita tidak mengambil pelajaran? Indonesia itu sudah dari dahulu berkorban nyawa, berkorban fitnah. Dari zaman Singosari, Majapahit, Mataram, sampai Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, sampai kita sekarang. Apabila kita tidak bersama-sama menguatkan ibadah, menguatkan silaturahim, maka tidak menjamin 10 tahun, 20 tahun anak-anak kita masih bisa menyuarakan adzan di atas masjid yang tercinta. Makanya semakin aneh, banyak menteri-menteri tapi kok sama agamanya sendiri benci. Apa ini penyusup, pura-pura mu'alaf yang perlu kita diatur suara? Konser yang sampai 35.000 volt, 12 jam, 20 jam, adzan cuma 5 menit, kadang cuma 3 menit. Disitulah, Pak, kata guru saya, ini hanya untuk melempar batu di atas perairan untuk mengetahui seperti apa kekompakan dan persatuan Islam. Jadi orang-orang kafir, komunis, Yahudi melemparkan batu di atas air, ketika suaranya, hentamannya keras, kita bersama-sama, maka mereka akan merendahkan suara dan peraturan yang aneh-aneh. Namun ketika dilempar air itu tenang, tidak ada suara nyaring di dalam air tersebut. Oh, umat Islam di dunia kalau minyak hantam terus. Makanya kita harus tahu, Pak, kita sama-sama bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu amalan yang kita amalkan bersama-sama, sholawat asyur, dibaca minimal 3 kali sehabis sholat, memohon pertolongan Allah, memohon syafaat para nabi, para rasul, para mujahidah. Yaitu sholawatnya apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil lidhalimin bidhalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil lidhalimin bidhalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sholawat ini ketika runtuhnya dinasti Abbasiyah, sebelum Turki Utsmaniyah, disitulah kita memohon, ya Allah, sibukkanlah, fitnahkanlah, hancurkanlah, sempitkanlah langkah-langkah orang yang berbuat dolim dengan sekutu-sekutunya kedoliman, ya Allah. Karena kalau bukan itu, siapa lagi, Pak? Kita hidup di zaman akhir. Kalau kita tidak berpegang teguh dengan agama,
maka tamatlah riwayat kita. Selama-lamanya kita hidup 50 tahun, kalau kita hitung-hitungan hari 18.000 hari. Karena setiap 10 tahun kita hidup 3.600 hari. Sudah apa yang kita lakukan untuk agama Allah? Sudah apa yang kita perjuangkan untuk agama Allah? Mumpung masih punya jabatan, tingkat Kapolri, tingkat Kasat, kalau udah pensiun seperti macan yang tidak punya taring, Pak. Makanya kita mumpung masih sehat, yang bapak-bapak masih aktif di dunia perkantoran, dunia militer, dunia tentara, titip agama terutama dan juga kesatuan negara Republik Indonesia. Mumpung masih hidup ustadz-ustadznya, mumpung masih hidup orang-orang soleh, karena kalau bukan kita siapa lagi? Hidup kita paling lama 18.000 hari. Apabila kita sayang dengan anak cucu kita, maka tolong jangan kita mau disuap oleh sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk diri khotib pribadi dan juga untuk saudaraku sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahla sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Wa qad qala Allah azza wa jalla wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin fil mujahidin fi Turki. Allahumma
والغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والبغي والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بكي ومن شر ذي الشر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. ثم أقيموا الصلاة.